Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79. Kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 68 dan 78. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Allah melawat umatnya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, pada Advent yang keempat ini kita merayakan dengan sukacita dan merenungkan firman Tuhan dari nyanyian pujian Zakaria. Kita tahu bagaimana Zakaria mengalami mujizat dari Tuhan ketika Tuhan mengatakan bahwa istrinya, yaitu Elisabeth, akan mengandung seorang anak. Tetapi karena Zakaria tidak begitu meyakini apa yang dikatakan, sehingga kepadanya diberikan suatu tanda, mulai saat itu dia tidak dapat berbicara. Dan ketika anak yang dikandung Elisabeth itu lahir, dan mereka bertanya kepada Zakaria, nama apakah yang akan diberikan kepada anak ini? Maka Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dari ayat 68 sampai 79 ini merupakan nyanyian pujian Zakaria. Zakaria memuji Allah dengan kata-kata pertamanya setelah bisu selama beberapa bulan. Dengan nyanyian yang sering disebut Benedictus, mengikuti kata-kata pertama dalam terjemahan bahasa Latin. Dari bagian ini, Zakaria menubuatkan kedatangan seorang juru selamat yang akan menebus umatnya. Dan ia menubuatkan bahwa anaknya, yaitu Yohanes, akan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Semua nubuat perjanjian lama digenapi. Tak heran bila Zakaria memuji Allah, Sang Mesias akan datang dalam masa hidup Zakaria dan anaknya telah dipilih untuk membuka jalan baginya. Semuanya adalah karena kasih karunia Allah, bukan karena kebaikan manusia itu, tetapi karena cinta kasih Tuhan bagi kita. Ini adalah janji Allah kepada Abraham untuk memberkati seluruh umat manusia melalui Abraham. Janji ini digenapi melalui Mesias keturunan Abraham. Zakaria baru saja mengingat kembali ratusan tahun karya terhebat Allah dalam sejarah, mulai dari Abraham dan berlanjut terus sampai kekal. Lalu dengan agak berbeda cerita ini, pujian ini ia kaitkan dengan perasaan dirinya. Anaknya telah dipilih untuk suatu peranan penting dalam karya sepanjang sejarah itu. Meskipun Allah mempunyai kekuasaan yang tak terbatas, Ia memilih untuk bekerja melalui manusia yang rapuh, yang memulai sebagai bayi yang tak berdaya itu. Janganlah kita meremehkan apa yang Allah lakukan melalui orang-orang yang setia kepadanya. Oleh karena itu, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, pujilah Tuhan. Nyatakanlah karya Tuhan di dalam hidupmu. Jika Zakaria menyaksikan begitu besar karya Allah dalam hidupnya,
melalui anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Dan anak itu lahir, yaitu Yohanes, untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan Zakaria menyaksikan bagaimana karya yang dikerjakan oleh Allah baginya digenapi oleh Tuhan, bahkan itu dijanjikan kepada nenek moyang yang jauh sekali dari dia. Oleh karena itu, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, semua kita bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya, menyatakan kekuasaannya, menyatakan mujizatnya. Mari kita hadir, mempersiapkan diri kita untuk setia kepadanya dan selalu dipakai oleh Tuhan untuk karya yang luar biasa. Pujilah Tuhan apapun yang sedang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Engkau hadir melawat kami di dalam Yesus Kristus. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan kami ya Tuhan. Inilah kami ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.